Ada yang mau bantu jawab? Gak ada yang mau volunteer nih? Atau ini deh, boleh nggak dibantu sama Mona Lisa deh? Mona Lisa boleh nggak unmute bantu kayak kasih ini insight, kamu bisa dapat insight apa lagi ya dari heat map ini? Kalau yang tadi di permainan Kahoot, kalau makin min 1 itu makin kuat ya, Kak? Iya, tapi Korelasinya. kebalikan. Iya, makin satu makin kuat. Kalau minus itu berarti korelasinya kebalikan. Kalau satu itu korelasinya sejajar. Jadi misalkan gini, parental level of education, dia makin tinggi level education-nya, otomatis harusnya writing score-nya atau reading score-nya makin tinggi kan? Itu kan berarti korelasinya ke arah Positif. positif. Tapi kebalikannya, misalkan kayak makin parental level education-nya tinggi, harusnya dia lunch-nya juga, itu juga makin tinggi kan ya. Berarti itu korelasinya juga masih positif kan. Tapi kalau korelasi negatif tuh gimana? Misalkan ada feature kayak gini, makin tinggi tingkat edukasi seorang parent, maka harusnya semakin rendah juga tingkat untuk kayak dapat free lunch gitu. Itu kan harus, nah itu korelasinya jadi negatif gitu. Jadi yang satu makin tinggi, yang satu pasti makin rendah gitu. Jawab nggak kira-kira? Menjawab, Kak. Kalau dari kamu sendiri, kira-kira kamu bisa dapat insight apa lagi dari sini? Maksudnya kayak kalau dilihat dari data ini, kalau tadi kan itu konsepnya. Kalau dari sini kira-kira apa sih gitu? Ada nggak kayak datanya? Atau susah dilihat datanya? Jujur masih kurang begitu paham sih, Kak. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa dilihat dari warna sih. Kayak makin ungu ke bawah itu dia tuh makin korelasinya negatif kan. Tapi kalau misalkan makin oranye, terus oranye makin terang, itu korelasinya positif. Makanya di sini itu yang oranye-oranye ini, yang tiga ini, itu positif. Ini positif. Nah, di sini misalkan nih, reading score tuh korelasinya juga tinggi sama math score. Jadi kayak kayak ternyata makin tinggi reading score seseorang, math score-nya juga bisa makin tinggi gitu. Kayak gitu. Makanya di sini kan agak terang kan. Terus ini makin kebalik nih. Mana ya yang makin kebalik? Makin kebalik dan ungu. Nah, ini kayak male sama female tuh nggak ada ungunya. Ya, berarti reading score sama writing score-nya korelasinya tinggi. Iya benar, ini kan korelasinya 0,82. Bahkan ini tuh writing score sama apa? Reading score tuh 0,95 gitu. Dan itu korelasinya positif. Kira-kira gitu. Nah, terus di sini kita bisa lihat jauh lebih data lagi loh. Misalkan di sini DF kita, coba ya aku jalanin dulu. Nah, kita kan tadi cuma data ininya doang kan, data data kayak nggak ada mean-nya, nggak ada mediannya. Nah, di sini tuh kita bisa lihat sampai kayak mediannya gitu di sini. Di sini tuh kayak misalkan kita mau cari DF kuantil itu sama dengan DF encode yang kita pakai di sini tadi. Terus si metereng itu kita bisa menjadi nilai, jadi ini tuh dia nilainya tuh jadi kuartil berapa sih? Misalkan nih, skor aku tuh matnya 72, ternyata 72 tuh masuk di kuartil 2 kan, kuartil kita tuh ada ini kan 25% ke bawah kuartil 1. Terus kuartil 2 tuh median, terus kuartil 3 tuh yang 75%. Nah, itu tuh 2, jadi ternyata 72 tuh 2 kan.
72 juga ini di writing class 2. Jadi ini kayak kita dikategoriin tuh dia masuk ke area yang mana gitu. Kayak gitu. Ini juga bisa jadi feature. Nah, terus kalau misalkan kita plot di sini kita bisa lihat ternyata kalau dia test preparation jadi ini yang biru dia test preparation enggak tes. Terus kalau satu ya tadi none kan ya soalnya. Sorry aku lupa ya none sama complete. Kalau test preparationnya nggak complete, ini test preparationnya complete. Nah, bisa dilihat di sini. Harusnya ini skor ya, tapi ini malah count. Terus ini by kuantil kan. Berarti kalau misalkan kuantil 0 ternyata orang yang di kuantil 0 ternyata dia nggak prepare nih, makanya dia nilainya rendah gitu. Itu kan masuk akal kan. Makin dia prepare, dia pasti tinggi. Kayak gitu kita bisa dapat insight kayak gitu. Makanya kalau dilihat dia tuh hampir sama tuh miring gitu kan. Jadi kayak kalau kamu prepare pokoknya nilai kamu meskipun nggak kemungkinan 100% tapi nilai kamu pasti lebih tinggi daripada yang nggak prepare gitu. Ini insight yang mau diceritain dari bar ini gitu. Nah, sampai sini kan udah selesai, tapi kalau mau aku ada latihan lain. Nah, dari kalian apakah ada question and answer dulu kayak atau kayak Kak mau bahas yang lebih detail tentang ini dong? Ada nggak? Ada? Kak, kalau datanya time series, apakah penanganannya beda? Iya, data continuous itu butuh beberapa tahap proses lagi sih. Kayak maksudnya continuous itu kan agak susah buat di split kan. Tapi kayak quandel tuh juga kamu sebenarnya masih bisa sih. Kayak nggak semua hal kayak exactly ini beda, ini cuma buat time series, ini buat yang di script. Enggak sih, itu kayak tergantung use case-nya aja. Misalkan apa ya, kalau kalau continuous data kalau continuous data itu kan mungkin kayak time waktu kan selalu continuous tuh, nggak ada batasnya di mana. Bahkan kita tuh sebenarnya kalau kita mau sampai presisinya ke berapa tuh nggak ini kan, kita juga nggak tahu gitu. Nah tapi biasanya kalau untuk time itu kita cukup kayak mau di precise berapa angka di belakang koma berapa second juga aja gitu. Jadi nggak yang sampai mesti detail. Kalau misalkan continuous pun ujung-ujungnya pasti dijadiin discrete sih, kalau enggak kamu nggak bakal bisa jadiin itu feature kayak gitu. Kayak mesti dikasih meaningnya aja itu batasnya di mana. Ada pertanyaan lagi? Ada yang masih ketinggalan di sini? Kalau misalkan nggak ada, aku ada satu notebook lagi. Ntar ya, coba aku share motionnya. Ya, coba. Nih. Nah, ini nggak terlalu banyak. Ini mirip kayak tadi waktu tadi OH ada yang nanya ini regex gitu, kayak ini lebih ke feature engineering. Ini kalian kalau mau boleh aku copy, tapi ntar collabnya di copy aja ya. Terus datasetnya aku ntar ya aku upload dulu sedikit.
Oh, oke, oke. Ada nggak e-commerce ini? Aku upload dulu di sini. Nah, ini sama, tapi tadi soalnya ada yang nanya, Kak, kalau regex gimana kita feature engineering-nya? Oh, perlu akses ya? Oke. Nanti coba perhatiin dulu aja kalau gitu ya. Ntar belakangan aku kasih emailnya terus kalian boleh cobain. Kita dari sini kita jalanin kan sama tuh Pandas, terus ini juga CSV. Tolong di stop aja ya akunya kalau misalkan kecepatan. Terus kalau kamu mau lihat ada kolom apa aja sih di ini, kamu bisa DF columns. Terus coba deh aku share di sini yang anyone with link ya. Restricted anyone with link. Boleh dicoba lagi nggak? Harusnya udah bisa. Bisa nggak collab-nya? Udah aku buka. Oke, udah bisa. Nah, berarti kalian bisa cobain juga. Ini sama. Oh, datasetnya ya. Nah, aku kasih di sini datasetnya e-commerce. Ya, kasih di chat CSV-nya. Jadi kalian bisa upload, kalian bisa cobain. Nah, kalau kalian mau tahu ada kolom apa aja sih, kalau tadi kan mungkin dikit, cuma 8. Kalau misalkan banyak, kalian bisa pakai dot column ini nih, buat tahu ada apa aja sih feature-nya gitu di sebuah dataset. Nah, ini tuh sama kayak tadi, yang kategorikal kan sebenarnya di sini, kalau aku mau lihat, aku bisa di df.head di sini. Nah, yang agak kategorikal kan cuma avatar, makanya aku one hotin yang avatar aja. Nah, di sini sama kayak tadi. Jadi 001 semua, tapi banyak banget di sini. Karena ini kebetulan uniknya banyak banget sih. Terus ini kan mirip sama yang kayak tadi. Terus kadang apa namanya data, kadang kita cuma butuh sampling kan. Kadang aku jadi nggak pakai semuanya juga sih. Misalkan aku punya 1 juta data, kenapa? Karena bayangin kayak aku ngerjain di lokal, terus kayak laptop aku zaman jadul lemot, terus kayak yang nggak bagus lah gitu, bukan kerjain di internet atau aku cuma kerjain pakai laptop aku, itu pasti kayak emosi gitu kan, kelamaan gitu. Jadi kadang ya udah, kalau itu aku sampel aja kayak yang penting bisa merepresentasikan, tapi kamu harus hati-hati apakah kamu samplingnya benar gitu, takutnya kita mau nyampling kamu harus lihat apakah aku aman nih kalau sampling dataset ini, itu juga harus diperhatikan gitu. Nah, jadi di sini dari data yang ada, aku sampel aja, aku cuma mau ambil 100 gitu buat aku cek datanya. Supaya nggak bias, gimana caranya sampling itu? Kalau kamu tahu tuh metodenya banyak banget. Paling gampang ya random sampling, tapi kan namanya sampel, kita tahu tuh harus mewakili populasi gitu kan. Kadang kalau misalnya kita sampel juga nggak kelihatan benar, kita nggak kelihatan kan distribusi datanya, makanya kayak sampling itu kamu mau pakai metodenya apa gitu. Misalkan kamu tahu nih ada persebaran datanya. Gimana caranya kalau aku sampel pun itu bisa merepresentasikan semua populasi. Biasanya tuh ada istilahnya, ada aku lupa lagi, sampling yang ngelihat kayak dia pilih-pilih. Jadi samplingnya tuh ada satu metode, aku lupa, ntar kalau aku ingat aku chat di Discord ya. Dia misalkan ada yang dia ngambilnya distribusi normal gitu. Jadi jadi kita cek dulu persebaran datanya tuh kayak gimana, dia bakal ngambil sampel dengan persebaran data yang sama gitu. Jadi itu bisa mewakili populasi meskipun datanya lebih dikit. Jadi datanya dicaplok-caplok dulu. Sampelnya nggak sembarangan, sampelnya harus benar-benar bisa merepresentasikan populasinya gitu.
kayak gitu. Itu biasanya kalau kita ngerjain skripsi di metode penelitian kan kadang kita disuruh, kamu metode sampelnya apa gitu kan. Kayak rata-rata kayak gitu. Di sini juga sama, maksudnya, tapi kayak di sini sebenarnya kita tinggal panggil functionnya aja. Nah, terus misalkan kalau tadi kan kita bikin feature tuh ordinal, nominal, ordinal sama nominal features kan, terus one hot. Nah, sebenarnya kita juga bisa bikin rumus kita sendiri yang kita mau gitu. Kayak misalkan aku pengen punya feature rasio dari yearly amount spend sama length of membership gitu. Ini sebenarnya mirip kayak korelasi sih sebenarnya, tapi kayak aku bikin rumusnya sendiri. Jadi rumusnya dibagi. Jadi aku punya satu rumus itu aku buy-nya yearly amount spend dibagi sama length of membership, karena di sini ini data set e-commerce gitu, kayak antara length of membership kita ini enggak sih sama amount spend kita dalam setahun. Kayak makin lama kita langganan di Shopee itu kita makin ini enggak sih, makin sultan gitu ya, buang-buang duitnya gitu kan di Shopee. Nah, kita mau ngecek kayak gitu. Nah, kita buatlah si feature ini, yearly amount spend-nya dibagi length of membership. Kalau kamu mau lihat ya sampelnya, jadi ini di sini, sorry ya, aku di head aja supaya nggak kepanjangan. Nah, di sini jadi sebenarnya ini bakal mirip value-nya sama korelasi yang tadi sih tadi. Cuma ini kayak ini rasionya. Nah, terus tadi yang pasti OH tuh ada yang nanya, Kak, kalau misalkan aku mau bikin pakai regex tuh gimana? Bisa banget. Tapi kan kalau pakai regex tuh kamu harus kayak tahu patternnya gitu, kayak gini. Misalkan email tuh kan pasti kayak selalu kita mau tahu sufiknya nih. Nih orang tuh pakai Gmail, pakai Yahoo Mail, pakai Hotmail atau apa gitu kan. Nah, pasti itu patternnya kan setelah add gitu kan, atau kayak kita mau ambil domain name-nya dia apa, pasti sebelum add gitu. Nah, itu namanya regex. Regex itu regular expression namanya. Jadi kita searching dari suatu kata atau kalimat. Nah, kita mau berdasarkan pattern-nya apa. Di sini aku mau tahu sufiks dari sebuah email. Sufiks dari sebuah emailnya apa sih? Nah, aku mau kasih regexnya. Regex itu ya agak ribet sih. Maksudnya kalau kamu, ini dan agak teknikal, tapi regex itu something yang kayak kamu sebenarnya kamu bisa pakai regex dimanapun, bahkan di Microsoft Word, Google Docs, dan ya semua searching dokumen tuh bisa kamu search gitu loh pakai regex. Nah, di sini tuh ada apa namanya cheat sheet-nya. Jadi kalau misalkan A B C D ini tuh kayak single char-nya, terus kayak ini AS apa, terus plus D any digit. Nah, ini kamu kalau mau coba belajar regex, kamu bisa coba di sini. Ini tuh emang praktis perfect kalau misalkan regex ya, kayak kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kalau ini cara bacanya gimana? Cara bacanya gini, aku ini mau cari sebuah kalimat yang batas awalnya adalah at, di mana di sini kan. Terus batas akhirnya tuh nggak ada gitu di sini kayak gini. Sorry. Jadi in between, kayak in between at dan nggak ada gitu. Jadi setelah at tuh ada apa sih? Ini arti regexnya emang kayak simbol alien sih emang. Ya kalau mau ngodin pacar yang pakai regex juga boleh. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ini aku nggak bakal ngajarin regex ya, karena aku sendiri juga pusing. Di sini kita bisa lihat, nah di sini kita udah dapat email sufiksnya. Yang satu, oh sorry, ini bukan nggak ada tapi titik. Jadi dimulai dari at dan dari titik, karena
aku nggak mau ngambil kayak .com atau .id-nya gitu, aku cuma mau ngambil satu kata di antara at dan titiknya. Makanya di sini Lowery, Hotmail, Yahoo, Chung, dan DLL. Nah, dari sana aku mau lihat suffix emailnya tuh ada yang uniknya apa aja. Ternyata ini ada yang nama orang, tapi aku mau lihat yang common gitu kan. Misalkan yang common kan Gmail, Yahoo Mail, Hotmail, terus apa lagi? Nah, dari sini kalau kemarin ingat kita belajar list, kita bisa bikin list dari sini. Jadi common email list kita masukin. Terus kemarin kalau ingat kita bikin function, yaitu bikin function kita sendiri, sintaksnya adalah def, common email, terus dimasukin row, kan kita row-nya banyak nih. Jadi aku mau dia masukin row-nya satu-satu. Terus kalau masih ingat if kemarin, kalau si row-nya, email suffix-nya di satu row itu, dia itu ternyata Gmail atau Yahoo atau Hotmail in itu kayak apakah dia terdapat di list ini, return-nya true. Tapi kalau enggak, return-nya false gitu. Nah, terus aku mau nanya, mau nanya Carmelia, boleh bantu aku jawab nggak? Berarti kalau misalkan email suffix-nya Love West, dia return-nya apa? Boleh bantu jawab? Atau ada yang volunteer? Kalau misalkan email suffix-nya Love West, kalau masuk ke function ini, dia bakal nge-return apa sih? Ya, false, benar. Jadi kalau misalkan nggak ada di antara 3 list ini, dia bakal return false. Aku bikin functionnya di sini. Terus, kalau misalkan kamu mau apply function ini ke semua rows, kamu bisa pakai namanya lambda function. Jadi lambda function itu sama kayak looping satu semua data frame kamu, tapi dia row by row gitu. Makanya aku bikin functionnya itu cuma nerima row, nggak nerima langsung brek 100 row gitu, tapi satu row doang. Makanya apply lambda ini agak lemot. Kenapa? Karena ya kamu bayangin kalau kamu punya data frame-nya 1000 row, ya dia ngelakuin function ini 1000 kali gitu. Nanti ada di bawah ada cara lain supaya lebih cepat nih yang ini. Nah, jadi kalau misalkan DF sampel, aku mau cek dia common email atau enggak sih. Ntar hasilnya kan jadi true or false. Nah, jadi kayak DF sampel, aku mau apply setiap rows-nya itu dengan kirim satu row-nya dengan function apa? Common mail, kirim row-nya, dan kirim row-nya. X1 itu per row-nya. Jadi kalau kamu lihat sampelnya, di sini. Nah, dia bisa false, true, false. Maksudnya, oh ternyata ini Lowry false, Hotmail true, true, Yahoo true, Chung false gitu. Kayak gitu. Saya kayak kalau mau cepet ya bikin aja jadi satu. Ya, ini return 1, itu return 0 supaya bisa langsung cari korelasi kan. Tapi ya, ini nanti pasti harus kita bikin uh, ini lagi 1010-nya. Nah, terus tadi aku udah bilang nih, kalau pakai .apply lambda itu tuh lemot banget kalau kita mau bikin feature engineering karena dia ngerjainnya per row gitu. Gimana caranya biar cepet langsung brek gitu? Ada namanya .log gitu. Itu sama, kita bikin feature juga, tapi gimana cara bikinnya? Biasanya misalkan nih aku mau bikin length of membership more than average gitu. Jadi aku harus tahu dulu kan average-nya berapa, terus baru aku isi gitu. Nah, di sini sebelum aku ngerjain, aku bikin jadi false dulu aja semua value-nya gitu. Nah, terus baru aku cek. Jadi kalau misalkan true aja baru aku benerin gitu. Jadi
sample.log, ini udah sintaksnya, terus kita filter. Kalau df line of membership lebih besar daripada df sample line of membership pin, isi kolom ini yang tadi aku udah isi dengan false, true. Jadi kalau dia benar aja baru aku ganti. Karena kan kayak aku udah define semua. Pokoknya dari awal nggak ada yang benar, semua salah. Kalau misalkan ternyata ini lebih dari rata-rata, baru benerin jadi true. Nah, kayak gitu. Ini lebih cepat daripada apply. Padahal kan maksudnya kita bisa bikin satu function buat cari rata-ratanya. Kalau kita lihat di example, nah ini udah true false true false. Nah dari sini true false ini kamu sebenarnya kamu bisa bikin jadi 1-0 lagi kayak tadi, terus kamu bikin heat map-nya lagi. Jadi ini cuma kayak salah satu cara dan kayak contoh lain dari feature engineering yang tadi kita belum temuin di notebook sebelumnya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan atau bingung atau galau? Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Aku hitung ya. 1, 2, 3. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, aku lanjut ke, kalau tadi kita sebenarnya udah lihat correlation pakai angka dan ini ya, dan apa namanya, oh sorry aku lupa tadi ya yang female male tuh bisa pakai number atau enggak. Oke, nanti kita cobain ya, balik lagi ke situ. Nah, kita tuh bisa bikin dengan correlation dengan cara lainnya juga gitu. Kita bisa pakai matplot lagi sama PLT. Nah, misalkan nih aku mau lihat nih, apa kalau tadi kita lihat berdasarkan angka atau heat map, kita tuh bisa lihat juga pakai kayak gini, pakai matplotlibnya. Makin dia kesebar berarti makin nggak ada korelasi kayak gitu. Itu cara lain buat ngelihat korelasinya. Makin kita juga bisa pakai yang bentuknya hex gini. Ini juga makin nggak ada korelasi karena dia kayak nyebar banget gitu loh. Yang ada korelasi tuh kayak gimana? Yang ada korelasi tuh harusnya ngebentuk kayak gini nih. Dia makin kayak garis lurus, bikin garis lurus ini. Jadi kalau dari sini, jadi kamu bisa bikin semua di pair. Kalau tadi kan kita pakai heat map, kalau di sini aku pakai pair plot. Nah di sini juga kita bisa lihat korelasi. Intinya sama, mau pakai heat map, mau pakai ini juga bisa. Ya lama. Nah, aku mau dibantuin Kori deh. Dari sini Kori aku mau tahu yang paling korelasinya paling tinggi menurut kamu antara apa dan apa? Kak boleh tolong naikin ke atas nggak tadi ini code-nya? Oh ya. Selnya maksudnya. Oh, yang mana yang ini? Yang enggak, bawain aja Kak, pas selnya ini. Oh iya, ini. Lagi? Lagi ke bawah. Berarti yang korelasinya paling tinggi itu apa? Kayaknya aku nggak paham Kak. Jadi kalau dari sini makin nyebar tuh korelasinya makin rendah gitu. Ya kan? Ini kayak ini tuh korelasinya sebenarnya rendah. Ini tuh kayaknya agak lumayan dekat. Pokoknya korelasi yang paling tinggi itu kalau misalkan dia hampir menyerupai garis lurus gitu loh, kayak ngumpul jadi satu gitu. Nah, lihat deh. Berarti yang paling ngumpul jadi satu sebenarnya yang mana? Yang dua ini kan? Iya, jadi yang paling tinggi korelasinya itu adalah length of membership sama yearly amount spend. Pokoknya dia kayak ngumpul di tengah, numpuk gitu nih kayak gini, kayak bakal bikin eclipse gini. Kalau yang kayak bikin circle gini dia korelasinya rendah. Kamu juga bisa bikin ini
pakai heat map nanti kalau kamu mau buktiin kalau ini korelasinya paling tinggi. Nah, sebenarnya gimana? Dijawab di sini kan. Makanya kalau misalkan aku bentuk cuma dia, ini tuh kita sebenarnya kayak korelasi tuh tarik satu garis lurus dan dia tuh bakal padat di garis lurus itu. Itu yang artinya korelasi paling tinggi. Kayak gitu. Sebenarnya udah. Dari sini ada yang mau ditanyain? Aku mau tanya soal yang ini Kak, yang bagian korelasi yang atas tadi. Hah? Kalau bentukannya bar kayak ini ngelihat korelasinya gimana ya? Kan ini ada yang semacam Sebenarnya kayak scatter plot distribusi gitu kan. normalnya gitu sih. Ini kayak distribusinya gitu. Distribusi normalnya. Oh, jadi kalau misalnya yang kayak scatter plot yang titik-titik ini nggak normal gitu. Bukan Kan nggak ini normal, ada yang kayak lebih kayak apa ya? Ini tuh banding apa gitu. Jadi ini tuh misalkan ya ini ya. Aku coba ini average session length-nya dibandingin sama average session length gitu kan. Nah, itu dia kayak agak bakal sama gitu kan. Bahkan harusnya sama sih. Maksudnya karena kan dia ngebandingin diri dia sendiri kan. Ini tuh kayak dia ngebandingin diri dia sendiri loh. Ini tuh distribusinya dia kan. Kalau kamu lihat yang bar chart itu di mana? Bar chart itu tuh dia saat dia ngebandingin diri dia sendiri kan. Ini average sama average. Ini tuh time of app sama time of app. Jadi ini kayak distribusi datanya gitu. Yang tadi kita lihat distribusi normal. oh, I got the point. Oke Kak, thank you. Ini kayak cuma buat lihat distribusi. Tapi kalau buat lihat korelasi harus lawannya gitu. Maksudnya apa banding apa gitu. Dan makin eclipse, makin mendekati garis tengah ditarik lurus itu kayak gradien ya kalau kita ngomongnya ya. Titik M itu garis M itu artinya korelasinya makin tinggi kalau kita mau pakai pair plot ini. Jadi kamu pilihannya banyak nih mau lihat korelasi. Pakai yang tadi table berdasarkan angka bisa, pakai heat map bisa, pakai pair plot bisa. Banyak cara pokoknya. Tergantung kamu enaknya pakai apa gitu kan. Nah, terus tadi ada yang nanya, kita mau nyobain ini ya. Mana sih tadi aku udah buatnya. Ini ya. Kita cobain di bawah, apakah bisa pakai number. Di sini. Di sini ya. Apakah bisa? Oh, Barha missing width-nya. Coba width-nya berapa? 1 ya, coba. Bisa nih ini. 485 sama, tapi kok, oh dia tadi berapa? Tapi dia gendernya berapa ya? Kayaknya ini agak ngaco sih. Kayak mesti dicari. Tapi kalau bisa banget sih. Dulu aku pakai apa ya? Ada yang bisa lebih animasi lagi, tapi lupa aku nama library-nya apa, udah lama nggak coba. Sampai sini ada Yang pertanyaan. violin nggak? Kenapa? Yang violin nggak sih? Yang kayak Ya, yang violin juga bisa. Kalau pernah lihat violin itu sebenarnya ada banyak sih. Kalau buat lihat outlier tuh pakai yang plot ini violin bar. Violin itu buat lihat, aduh, matplot Seaborn kalau nggak salah. Violin Seaborn. Violin tuh kayak gini. Jadi dia buat ngelihat distribusinya dibanding apa gitu kan. Terus itu outlier bar itu aku apa lupa ya namanya, outlier bar chart. Ini loh, yang kotak itu aku lupa apa sih namanya. Bentuknya dia kayak bisa lihat kuartil 1, kuartil 2 per box kuartil. plot bukan? Oh, box plot ya, aduh.
nyangkut aku di kepala. Nah, kayak gini. Ini tuh buat lihat distribusi, tapi lebih ke kayak mediannya berapa, kuartil satunya apa. Jadi kayak kita bisa lihat, oh ternyata ini dari sini sampai sini, kalau kita lihat di sini, dari sini sampai sini tuh outlier-nya gitu. Nah, ini kamu bisa banget pakai semua di EDA dan banyak. Gimana caranya? Pakai matplotlib. Biasanya aku cari contekan. Matplotlib, boxplot misalkan. Cobain satu ya, kalau aku nggak lupa. Di sini tuh, di sini fix size-nya. Di sini ya, aku coba kopas. Terus kita kan tadi punya reading score ya, kalau nggak salah. Ini datanya adalah df dot, sorry itu aku lupa apa sih ini ya, mat rank mat score, misalkan mat score f dot mat score dot tulis sini kan, terus udah kita shows aja. Nah dari sini kita bisa lihat, oh ternyata medianya tuh di sekitar 60, hampir 60 lebih, kuartil 3-nya tuh hampir 80, sekitar 70, terus kuartil 1-nya sekitar di 50, terus ternyata di sini ada loh outlier-nya gitu. Ini outlier bawah, ini outlier atas. Nah, violin juga kamu bisa bikin kayak gitu. Caranya ya paling biasanya aku googling aja sih. Kayak gimana sih cara buatnya pakai matplotlib, gimana sih caranya buat bikin Seaborn. Yang penting kayak kita tahu, oh kalau boxplot tuh buat lihat outlier, violin itu buat lihat distribusinya, comparison gitu. Kayak misalkan aku mau lihat komparasi distribusi antara feature A dan feature B itu gimana, itu pakai violin. Kalau aku mau lihat angka atau kayak banyakan yang mana sih gitu kan, itu aku pakai bar juga udah cukup gitu. Terus tadi tuh kita juga ada pakai histogram, kita bisa pakai hex, kayak graph tuh banyak banget. Terus kayak kalian bisa dapat insight, dan EDA itu biasanya adalah proses yang paling panjang. Kenapa? Karena kita harus cari insight dari datanya. Bedanya outlier bawah, atas sama bawah apa? Outlier atas itu yang nilainya di luar kuartil 3. Jadi yang di atas 75%. Jadi kalau misalkan outlier tuh paling gampang kayak gini. Misalkan kamu sekolah gitu, atau kamu kuliah gitu, distribusi normal tuh biasanya yang paling banyak pasti yang rata-rata gitu. Yang jelek agak dikit, yang pinter juga ada dikit. Tapi ada yang kayak dia tuh kayak pinter banget, jenius banget, kayak pokoknya kayak cuma dia lah yang bisa begitu. Nah itu namanya outlier gitu loh. Jadi outlier itu yang kayak something yang even dia tuh udah di orang-orang yang udah di atas rata-rata, dia masih di atas rata-rata lagi gitu. Tapi kalau yang outlier bawah tuh, ini tuh kayak orang yang kurang gitu sih nilainya gitu. Tapi ada lagi yang lebih parah, lebih kurang gitu. Itu outlier bawah karena patokannya adalah kuartil 1 gitu. Makanya patokannya adalah di sini. Gitu. Outlier itu yang bikin bias biasanya. Jadi kayak misalkan aku mau jadi orang kaya gitu karena aku ngelihat dia gampang dapat uangnya gitu kan. Padahal bisa aja dia outlier gitu. Dia tuh suatu fenomena alam yang hampir mustahil buat dicapai oleh manusia awam gitu. Nah itu namanya outlier karena kayak itu nggak wajar gitu. Kayak gitu kalau kita bikin analogiin. Ada pertanyaan lagi? Bedanya bawah sama atas ya itu tergantung, kayak yang atas biasanya yang bagus banget, yang bawah tuh yang jelek banget gitu. Ada lagi? Kalau misalkan nggak ada, mungkin aku balikin, aku stop share.
Ini aku harus balikin ke siapa ya? Ke Azra atau ke dia ada? Halo Kak, ada. Ya oke, aku balikin ke dia ya. Oke, sip. Thank you Kak. BTW sorry aku nggak bisa on cam karena aku liat HP dan wifi ku lagi agak-agak. Cuman thank you banget Kak Vero udah ngejelasin buat materi hari ini. Mungkin karena udah hampir jam 9 juga, aku mau ngingetin buat teman-teman semua yang mau book office hours bisa banget ya langsung ke Peak Time. Tebak merah wifi-nya ini homes. Iya kali ya ini. Oke. Oh ya, aku mau ini balik ke tadi, aku mau ingetin untuk isi happy form hari ini supaya kalian bisa book peak time-nya ya untuk bisa ikut office hours gitu. Nah, mungkin dari aku tambahannya itu aja. Oh ya, sama kalau bisa book office hours-nya malam ini atau besok pagi sebelum jam 8 ya. Supaya para TA dan mentor udah bisa persiapin allocation time-nya gitu biar nggak mepet-mepet. Oke? Jadi nanti langsung dicek aja yang available antara Kak Vero, Kak Danise, Kak Azra, atau aku bisa langsung di book peak time-nya kayak gitu. Dari aku itu aja sih, mungkin dari Azra atau Kazi dari janji ada yang mau ditambahin lagi nggak? Oh udah aman. Udah aman. Kalian kabarin ya kalau bingung ngisi peak time or something ya. Nanti bisa Iya. tanya ke TA-nya, ke mentornya di Discord, boleh banget. Gitu. Udah aman, all Langsung good. chat aja. Oke. Betul. Sip. Udah sih mungkin dari aku itu. Berarti para rookies sudah bisa live apa gimana nih Kazi? Ya, boleh banget. Selamat istirahat. Thank you ya, girls. Thank you juga Kak Thank you Vero. Pasti capek guys. banget ya. Iya Udah deh Kak ngajar Vero full hari seharian ini. langsung. Selamat Oke, istirahat. Thank you juga TA. sama-sama. See you besok Kita ya. balik buat Oke. retro ya. Mentor NTA-nya ke main room. Oke Kak. Oke. Let's go.